Selamat pagi semuanya. Selamat pagi sampai bertemu lagi dengan PBB Channel. PBB Channel. Untuk tema kali ini kita akan membahas secara basic bagaimana untuk menjadi seorang kasir yang baik. Jadi untuk menjadi seorang kasir itu diperlukan beberapa persyaratan dan beberapa kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang kasir. Contohnya yang pertama, berpenampilan menarik, berpenampilan rapi, itu menjadi syarat, salah satu syarat utama, karena kasir itu kan berada di front office, frontliner. Jadi setiap saat kasir itu akan selalu berinteraksi dengan para konsumen. Nah, di sini kita bentuknya grosiran. Jadi B1 Mart ya, B1 Mart itu grosiran, toko besar yang di situ melayani untuk pembeli, untuk untuk memenuhi kebutuhan usahanya dan juga untuk kebutuhan secara pribadi. Nah, untuk di sini kita memerlukan seorang kasir yang cukup, dari penampilan harus rapi ya, yang pasti. Kemudian syarat yang kedua, ramah. Nah, kembali lagi, ramah itu berhubungan dengan interaksi kasir setiap hari. Dengan kasir yang ramah, otomatis akan membuat konsumen itu menjadi nyaman untuk belanja. Itu seperti itu. Kemudian syarat yang lain yang mungkin harus dimiliki oleh seorang kasir itu memiliki keterampilan untuk menghitung uang cash, karena di sini kebetulan di B1 Mart itu 80% transaksinya dalam satu hari merupakan transaksi dalam bentuk cash. Ada juga yang non cash, non tunai, itu bisa melalui QRIS ataupun edisi. Tapi yang pasti 80% melalui cash itu semakin akan membuat kasir itu harus dituntut terampil dalam menghitung uang cash, yang diantaranya adalah teliti ya. Kemudian tepat dalam menghitung, seperti itu. Kemudian untuk menjadi seorang kasir di sini di B1 Mart itu yang pasti kita sudah menerapkan aturan dari mulai buka sampai dengan tutup. Nah, pada saat buka itu seorang kasir tidak hanya kasir sebetulnya, jadi semua karyawan di sini itu harus tepat waktu ya, artinya disiplin. Nah, kalau kasir itu harus memegang teguh disiplin itu, karena transaksi pertama yang akan terjadi di toko itu adalah pembayaran, seperti itu. Jadi pada saat mulai buka, kasir itu harus disiplin, pagi datang tidak terlambat. Biasanya B1 Mart itu buka jam 8 pagi, jadi bukan sebisa mungkin, tapi harus sebelum jam 8 pagi itu kasir harus sudah berada di tempat dan mempersiapkan segala sesuatu yang akan digunakan untuk sebagai sarana dalam bekerja untuk satu shiftnya. Di antaranya adalah yang pertama harus fokus ya, kemudian yang pasti berdoa. Karena kan kita kan semua manusia kan ya istilahnya punya masing-masing kepercayaan. Jadi kan sebelum bekerja itu harus melakukan doa menurut kepercayaan masing-masing. Kemudian harus mempersiapkan peralatan-peralatan seperti apa, alat tulis, ballpoint, terus kemudian spidol, kemudian hektar atau staples, dan lain-lain yang bentuknya peralatan yang mendukung kasir dalam melakukan tugasnya dalam satu shiftnya. Kemudian kita cek, pastikan bahwa aplikasi atau PC yang mau kita pakai untuk operator kasir itu sudah terkonek dengan jaringan dan dipastikan bisa berjalan lancar. Itu istilahnya persyaratan ataupun persiapan-persiapan yang harus
dipenuhi, harus dijalankan oleh seorang kasir pada saat pagi hari sebelum melakukan tugasnya. Kemudian dalam melakukan tugasnya sehari-hari, kembali lagi kasir dalam melakukan pelayanan harus ramah. Ramah itu sesuatu hal yang setiap detik harus menempel di diri seorang kasir tersebut. Kemudian menyapa artinya kita tidak diam saja pada saat konsumen datang. Itu kita harus menyapa. Selamat pagi, selamat siang. Mungkin menawarkan ada yang bisa dibantu. Tapi kalau misalnya memang konsumen tersebut datang ke kasir langsung untuk bertransaksi, ya menyapa harus menyapa, tapi tidak seperti penyambutan pada saat konsumen itu datang masuk ke toko. Mungkin kita bisa menyapa dalam hal mungkin konfirmasi barang, merek, jumlahnya, dan mungkin harganya dan lain-lain lah. Kemudian dalam pelayanannya itu khususnya di B1 Mart ya, di B1 Mart itu dalam satu hari itu kita omsetnya sudah lumayan alhamdulillah tinggi. Jadi dalam satu hari itu kasir itu hampir tidak bisa pernah duduk dalam satu shift kecuali pada saat jam istirahat. Nah, makanya dibutuhkan vitalitas ataupun kondisi badan yang fit. Nah, dalam kondisi apapun kasir itu dituntut untuk bekerja cepat. Cepat kenapa? Karena apa? Nanti bisa dilihat kalau misalnya hadir ataupun mungkin sempat untuk berkunjung ke sini untuk belanja ke B1 Mart, itu bisa dilihat nanti antriannya seperti apa. Jadi di sini dituntut menjadi seorang kasir itu harus bisa bekerja dengan cepat dan yang pasti harus teliti karena teliti mengenai pengecekan barangnya, teliti mengenai input barangnya dalam menggunakan barcode ataupun mungkin mengetik jenis ataupun varian ataupun harganya, itu harus seteliti mungkin. Dan yang pasti teliti dalam menghitung uang yang diterimanya sebesar uang pembelanjaan. Teliti lagi misalnya ada pengembalian atau mungkin ada kekurangan. Jadi untuk keuangan kasir harus melakukan dengan sangat teliti. Kemudian di tengah-tengah pelayanan pasti konsumen kadang datang untuk mencari barang, karena kadang kan memang konsumen apalagi yang baru itu kan belum tahu posisi atau mungkin display barang yang dicari. Nah, kasir juga harus bisa menghandle ataupun membantu untuk permasalahan konsumen yang seperti itu. Kemudian kasir juga harus bisa mencarikan solusi. Katakanlah pada saat konsumen datang mencari salah satu produk dan produknya mungkin belum tersedia atau mungkin pada saat itu stoknya minim, sedangkan konsumen tersebut menginginkan untuk pembelian dengan stok yang lebih banyak. Nah, ternyata barangnya memang kurang, itu kasir juga harus bisa memberikan solusi. Misalnya, jadi di sini gini, kasir juga harus bisa merangkap sebagai marketing juga, dengan arti bahwa kasir itu bisa memberikan solusi pilihan barang alternatif. Artinya bahwa pada saat si konsumen itu mencari barang merek A, tapi ternyata untuk jumlahnya katakanlah misalnya kurang, itu kasir harus bisa menawarkan dengan produk yang lain untuk memenuhi kebutuhan kasir pada saat itu. Jadi itu kesempatan buat kasir untuk tetap mempertahankan pendapatan, karena dikhawatirkan kalau misalnya kasir itu tidak bisa memberikan solusi atau mungkin tidak memberikan sistem
tidak menerapkan sistem marketingnya, itu nanti khawatirnya para konsumen yang mencari produk sesuatu dan tidak ada, akhirnya ya sudah tidak jadi membeli. Nah, yang harusnya membeli mungkin dengan nominal yang lebih banyak, akhirnya jatuhnya ke nominal yang lebih sedikit, kan itu sayang kan. Jadi untuk menjadi seorang kasir di sini pun di Bifalmart dituntut untuk menjadi marketing juga yang harus bisa memberikan solusi kepada para konsumen seperti itu. Kemudian dalam pelayanan itu mungkin tidak ada yang sempurna ya guys ya. Jadi karena mungkin faktor sistem, mungkin faktor ada sedikit kekeliruan dan lain-lain. Jadi di sini untuk seorang kasir juga dituntut harus dengan mudah, harus dengan entengnya meminta maaf jika memang kita melakukan kesalahan sekecil apapun itu. Kemudian untuk solusi ya guys ya, kalau untuk solusi itu tadi hubungannya dengan marketing ya. Solusi itu bisa dilakukan apabila konsumen pada saat mau membeli atau mungkin membutuhkan barang di sini. Tadi yang saya sampaikan kan kalau misalnya di sini tidak ada ataupun itemnya kurang, itemnya jumlahnya tidak memenuhi apa yang diinginkan oleh konsumen. Nah, kalau sekarang kita mencarikan solusi untuk barang yang memang pada saat itu tidak ada atau mungkin belum ada. Jadi kita bisa mencarikan solusi pada saat itu, kita bisa masuk menjadi kita tawarkan untuk barang tersebut bisa kita usahakan untuk kita usahakan supaya barang ada. Jadi kita nanti bisa berkomitmen atau mungkin memberikan sedikit pertanyaan untuk menggali barang tersebut mau digunakannya kapan. Kalau misalnya memang barang tersebut bisa digunakan ataupun masih ada jeda waktu, itu kita bisa memberikan solusi untuk mencarikan barang tersebut seperti itu. Dan ya guys ya, yang terakhir ya guys ya, untuk menjadi seorang kasir pelayanan itu pada saat kita mengakhiri pelayanan itu seperti halnya pada saat kita memulai pelayanan, kita menyambut, dan pada saat mengakhiri pun kita harus mengucapkan terima kasih kepada para konsumen kita yang sudah belanja di toko grosiran kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan mengenai trik atau mungkin beberapa hal yang harus dipenuhi untuk menjadi seorang kasir yang baik. Terima kasih.